Halo teman-teman, selamat datang di ruang podcast STAK Terpadu Pesat Salatiga bersama saya Lenia Tigea di sini. Topik kita hari ini berbicara tentang before afterlife atau kehidupan sebelum dan sesudah seseorang ada di STAK. Jadi kita kedatangan dua narasumber yang merupakan mahasiswa STAK Terpadu Pesat Salatiga. Kita akan mendengarkan bagaimana kehidupan mereka selama ada di STAK. Ini dia, mari kita perkenalkan mungkin dari kakak sebelah sini dulu. Silakan Kak. Perkenalkan nama dan asal daerah dari. Oke, terima kasih. Nama saya Anis Tibul. Saya asal dari Papua. Ya. Anis dari Papua. Silakan. Saya? Ya. Ya. Kalau saya, nama saya Vicky Saputra. Biasanya dipanggil Vicky, kan? Iya. Kalau udah punya marga kayak gitu kan biasanya ya tahu lagi dari Sumatera. Oh, dari Sumatera. Oke, kakak-kakak kita ini berasal dari Papua dan berasal dari Sumatera. Baik, kita langsung saja ya Kak ke topiknya. Jadi gini, masa SMP dan SMA itu adalah masa-masa di mana seseorang ada di posisi remaja awal atau masa peralihan gitu. Kira-kira gimana nih kehidupan masa SMP sampai SMA-nya kakak-kakak sekalian? Mohon diseringkan dari Kak Vicky, silakan. Oh, Kak Vicky dari Sumatera. Iya, ya. Ya, kalau saya mungkin di masa-masa SMP sampai SMA ya, mungkin lebih ke masa SMP sih yang paling sangat-sangat teringat lah momen. Oh iya. Di masa SMP ini ya saya memang hidupnya cukup luar biasa. Luar biasanya itu gimana Kak? Ya di luar kendali lah. Gitu. Ya, saya hidup penuh dengan pergaulan yang kurang baik. Hidup di tengah-tengah pergaulan ya anak-anak muda, remaja-remaja ya, pastinya peminum, perokok. Iya ya. Ya setiap malam minggu selalu ngumpul sama-sama, selalu ya melakukan kegiatan-kegiatannya kurang baik lah. Cuman ya ada juga hal-hal tertentu yang dilakukan yang membuat malu lah gitu. Ya kalau masa-masa SMA ya karena udah mulai terkontrol jadi udah mulai berubah lah, berbeda jauh lah dari masa SMP. Berbeda jauh. Jadi yang paling teringat itu masa-masa SMP-nya. Iya. Oke, Kak Anis sendiri gimana Kak? Oke, kalau saya waktu SMA pun SMP saya merantau di kota. Jadi merantau. Iya, jadi saya tidak ikut hal-hal yang tidak sesuai. Maksudnya menurut saya itu ya itu salah, ya saya tidak ikut bergabung di situ. Dan anak baik. sempat juga ada orang tua angkat saya, mereka diajak diminum, tapi saya menghindari. Alasan saya mau jadi polisi, jadi saya tidak mau minum itu. Oh iya ya, karena itu juga termasuk syarat untuk jadi polisi ya. Iya, itu untuk bagaimana saya akan menghindari hal tersebut gitu. Iya. Akhirnya saya bilang sama kakak saya ingin mau jadi polisi, jadi Kak minta maaf saya tidak ikut di minum itu, saya bilang. Sampai SMA ya, kalau SMA itu bisa dibilang mandiri gitu. Mandiri artinya saya keluar dari yang kakak saya waktu SMA tinggal itu, SMP tinggal itu, saya keluar lagi karena saya lihat itu hal yang buruk. Masih dalam hal yang buruk itu minuman. Akhirnya saya keluar dari situ dan saya bergabung lagi sama orang-orang ya bisa dibilang juga orang dari Jawa yang ibunya ibu angkat saya sekarang itu waktu SMA itu ibunya dari Semarang. Oke. Ternyata latar belakangnya berbeda-beda. Enggak gitu konsepnya. Tapi itulah ya uniknya, latar belakangnya ternyata beda-beda. Nah, kira-kira kenapa sampai memilih STAK dengan latar belakang yang begitu indah dan gimana Kak Vicky? Kenapa akhirnya memilih STAK? Ya,
mengapa saya memilih masuk ke STAK ini ya? Awalnya bukan keinginan hati. Oh ya? Nggak ada ketertarikan juga untuk masuk sekolah agama Kristen, itu nggak ada ketertarikan. Cuman ya bisa sampai di sini karena dipaksa dari pendeta sendiri dan juga dipaksa abang sendiri ya. Iya. Disuruh untuk datang ke sini, daftar ke sini, ya udah dengan keterpaksaan daftar dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Awalnya nggak berharap masuk sih, tapi nah, berjalannya waktu akhirnya terpanggil ke sini dan sampai ke sini. Kalau kenapa bisa sampai di sini ya bisa dikatakan karena keterpaksaan lah. Keterpaksaan ya. Oke, Kak Anis gimana Kak Anis? Apakah karena terpaksa juga? Kalau saya sih bingung juga saya. Maksudnya kalau saya masuk ke sini kan soalnya waktu SMA itu kan tujuan saya itu mau jadi tentara. Iya. Nah akhirnya saya naik semester lagi kelas 3 itu saya tidak fokus untuk belajar, saya fokus untuk latihan. Latihan terus sama kakak-kakak tentara di batalion. Terus habis itu pas mau ujian berapa guru saya ditawarin. Dia bilang, kamu Anis, kamu sekarang daftarnya di mana? Daftar kuliah rencana di mana? Terus saya bilang saya nggak tahu. Saya mau rencana mau ini TNI. Jadi saya sudah ikut ini kampung sama kakak di batalion, saya bilang di batalion. Terus dia bilang, Pak Guru saya bilang, oh, kamu tidak cocok, panggilanmu bukan di situ, dia bilang saya. Panggilanmu bukan di situ. Terus saya tanya lagi, terus ya kamu bisa untuk pelayanan gitu. Saya bilang, ya nanti saya ujian dulu. Dan saya bilang saya ujian dulu. Akhirnya pas ujian pun dia ditawarin lagi, kedua kali lagi. Anis, kamu kuliah di mana? Dan saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena bingung mau masuk kuliah di mana gitu. Bingung. Terus tujuan saya itu kan mau jadi tentara, dia sudah daftar di situ juga. Jadi saya bilang sama Pak Guru, Pak saya bingung. Nah akhirnya dia tawarin, dia bilang kamu mau nggak saya kirim kamu ke Jawa? Saya bilang Pak serius gitu, Pak serius. Ya serius, kalau kamu mau sekarang kamu kasih nama, tempat tanggal lahir dan ya tempat tanggal lahir. Akhirnya sudah saya kasih ke dia. Terus habis itu kan saya nggak tahu, saya masuknya bukan di Pesat gitu tujuannya, tapi di Jawa mana gitu, bingung di Jawa mana, terus kampusnya seperti apa. Karena Pak Guru dia tidak kasih tahu juga. Oh, nggak kasih tahu jelas gitu ya, yang penting di Jawa. Terus dia bilang ya sudah, saya sudah kirimkan itu nama sama ini tempat tanggal lahir. Ya akhirnya pas di grup pun udah dibuat grup dari STAK. Nah akhirnya saya masih bingung, kok ini sekolahnya sekolah apa gitu, karena belum tahu ya. Pak Guru juga tidak dikasih tahu juga kan, jadi kok sekolah apa gitu. Sampai pas di wawancara baru saya tahu ini tentang teologi gitu, teologi atau khusus di guru gitu, jadi seperti itu. Oke, kalau Kak Vicky tadi itu latar belakang masuk STK ini terpaksa. Kalau Kak Ani sendiri bingung, akhirnya mengalir aja, ngikut ya. Oke, akhirnya tapi pastinya waktu itu ya mau tidak mau ada di STK toh kakak-kakak sekalian. Gimana sih? Gimana nih prosesnya sampai akhirnya ada di titik bahwa oh saya ini ke STK bukan karena lagi kemarin itu loh, karena alasan saya terpaksa atau karena saya bingung, tapi benar-benar udah tahu akhirnya tujuan yang sebenarnya nyampe di STK itu apa, atau yang sering disebut sama kita itu panggilan gitu loh. Akhirnya gimana prosesnya, akhirnya kakak-kakak sekalian ini merasakan apa yang namanya panggilan di STK. Kalau dari Kak Ani sendiri gimana Kak? Oke, kalau dari saya ya waktu semester 1 itu kan saya tidak
tidak tertarik untuk panggilan melayani Tuhan gitu. Oh, tidak tertarik. Nah akhirnya pas semester 2 itu kan saya lulus, saya mau dicobain daftar di bagian ini di Malang, malah dilulus. Saya lulus dan disuruh dijemput. Oh, di Malang sana? Dari Malang. Disuruh dijemput, tapi saya bilang, enggak usah, sudah saya bilang kan, saya diputuskan lagi. Karena saya sudah kan masuk semester 2 kan di sini. Oh, maksudnya sudah semester 2 di STAK, diterima di Malang? Diterima itu, dan bagian ini, kayak di Satpam. Kerja di Satpam, di kantor-kantor gitu. Nah, mereka bilang, ya, Anis di mana? Ayo kita jemput. Saya bilang, Pak, enggak usah saja. Saya bilang, enggak usah saja gitu. Nah, jadi, ya panggilan Tuhan itu sangat luar biasa karena mungkin menurut kita itu, menurut saya itu ya mau pikiran saya itu kemana-mana gitu, kemana-mana. Tapi ya panggilan itu kuat, panggilan Tuhan itu kuat untuk dalam hidup saya. Akhirnya saya masih bertahan sampai sekarang bisa sampai segini. Gitu. Berarti seakan-akan Tuhan itu memanggil ke Anis ya di STK. Anis di STK jadi STK. Gitu ya. Ternyata Kak Anis ini ngalamin apa yang namanya Tuhan itu sendiri gitu, kayak yang Anis cukup di STK gitu ya. Kalau Kak Vicky sendiri gimana? Ya, kalau saya sendiri awalnya sih kaget kan. Kagetnya gimana Kak? Sampai di sini kan di STK. Karena yang tadi kan udah karena keterpaksaan gitu kan. Akhirnya manut aja. Tapi berharap itu STK itu tempat yang ya kampus-kampus yang lain kayak gitu. Oh, udah ada ekspektasi sendiri ya. Terus setelah sampai di sini terkejut lah kan. Ini kampus atau bagaimana dengan kondisinya yang begitu sederhana. Tapi dengan kondisi yang sederhana ini ya, saya mengalami paham akan panggilan itu. Ya awalnya memang sampai semester 3 sih masih bimbang lah. Masih bimbang. Nah, apa sih harus sampai di sini gitu kan? Masih bertanya-tanya. Tapi ada di suatu ketika tanpa nggak tahu kenapa ada dorongan dalam hati gitu kan, berdoa sendiri, berdoa pribadi. Tiba-tiba kayak ada dalam hati kayak tanya sama Tuhan aja lah alasannya kenapa sampai sini. Nah, setelah itu saya paham ternyata saya ada di sini bukan karena tadi keterpaksaan, bukan karena ada abang di sini yang ngajak, tapi karena ada maksud Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya, khususnya untuk melayani setiap anak-anak. Karena setelah sampai di tempat ini saya baru sadar bahwa ternyata untuk melayani anak-anak itu sangat penting. Karena ya sebelum kesini pun saya nggak suka yang namanya anak-anak, paling nggak suka dengan anak-anak. Paling ya, kalau udah ketemu sama anak-anak itu pengen rasa sabar. Tapi setelah di sini baru paham ternyata asik juga kalau sama anak-anak. Ternyata melayani anak-anak itu sangat-sangat luar biasa. Jadi setelah sampai di tempat ini ya saya baru paham akan panggilan itu, bahwa ternyata panggilan saya itu, tujuan Tuhan panggil saya itu ke sini bukan karena keterpaksaan, tapi karena ada maksud Tuhan menempatkan saya untuk melayani. Oke, berarti pada intinya adalah ya memang itu Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita ada di sini ya. Kak Ani sama Kak Vicky. Oke, kira-kira dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang udah dilaluin ya di STAK, momen yang paling diingat ini apa nih? Boleh dong cerita. Kak Vicky, apa Kak Vicky? Kalau dari saya momen yang paling saya ingat setelah sampai di tempat ini, itu menjadi momen yang paling berharga dalam hidup saya. Dimana itu terjadi di semester 1. Semester 1? Iya, di semester 1 tepatnya di perayaan Natal. Dimana sebelumnya ibadah pun saya malas di kampung. Ikut ibadah pemuda pun saya malas.
Bahkan dipercayakan untuk mimpin pujian di ibadah pemuda di gereja pun waktu di kampung itu sangat malas. Tapi sampai di tempat ini, momen yang paling berharga itu saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di perayaan Natal angkatan kelas. Oh, di perayaan Natal angkatan ya. Ini momen yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup saya. Bahkan saya tidak pernah lupa akan hal itu. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa melakukan hal seperti itu. Kan ketika diberikan kepercayaan pun, saya terkadang menolak. Terkadang merasa diri saya itu tidak mampu. Tapi ya mungkin itu udah rencananya Tuhan gitu kan. Rencananya Tuhan. Bawa saya ke tempat ini dan melalui teman-teman yang percaya saya untuk menyampaikan firman Tuhan, mungkin pun persiapannya itu sangat-sangat ya bimbang harus apa yang mau disampaikan. Apalagi ini perayaan Natal angkatan gitu kan. Bimbang tema apa yang mau diambil, ayat mana yang mau diambil. Tapi ya kalau udah Tuhan yang menuntun itu luar biasa memang. Ya. Itulah momen yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup saya yang tidak pernah akan saya lupakan. Saya sudah berada di tempat ini dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini, bahkan dari sekian banyak kesempatan yang diberikan kepada saya, hanya itu momen yang sangat-sangat berharga dalam hidup saya. Oke. Itu ya, berarti dipercayakan membawa firman di perayaan Natal angkatan. Iya. Kira-kira dari momen itu apa nih Kak Vicky yang sampai akhirnya merubah cara pandang atau sesuatu gitu yang merubah Kak Vicky dari momen itu? Yang merubah cara pandang saya dari momen itu adalah bahwa saya akhirnya paham bahwa Tuhan itu bukan main-main untuk memilih setiap orang menjadi pelayannya. Tuhan itu punya rancangan terbaik bagi setiap orang yang sudah dipilihnya. Meskipun di awal saya merasa apapun prosesnya udahlah ikuti saja, manut aja gitu kan. Apapun itu ya intinya diikuti saja sampai nanti bisa lulus gitu. Tapi melalui momen itu saya berpikir bahwa ketika kita mengikuti hanya sekedar ikut-ikutan akan aturan, akan setiap proses, kita nggak akan ada perubahan dalam hidup gitu. Tapi di momen itu cara pandang saya itu bahwa ternyata Tuhan itu punya tujuan tertentu. Melalui momen itu saya berpikir bahwa hidup saya ini bukan milik saya sendiri. Hidup saya ini bukan saya yang mengontrol, tapi Tuhan sendiri yang mengontrol hidup saya. Tuhan yang berhak atas hidup saya, sehingga apapun yang Tuhan inginkan, apapun proses yang Tuhan berikan, bukan saya yang mengandalkan diri saya, tapi saya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Jadi cara pandang itulah yang saat ini juga selalu saya pegang, bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan yang terbaik. Yes, benar. Oke, thank you Kak Vicky. Mari kita bergeser ke Kak Anis. Gimana Kak Anis? Momen yang paling diingat di STAK? Kalau saya waktu semester 2 itu di tempat pelayanan, di situ juga dipercayakan dari pendeta untuk khotbah di tempatnya di Tumut. Nah di situ saya kan waktu itu kan baru semester 2 kan. Nah saya bingung dan saya bilang, Pak, bagaimana saya khotbah? Dan saya tanya sama Pak Pendeta. Dia bilang, saya percaya kok kamu bisa, katanya. Kamu bisa. Nah akhirnya kan kami di situ kan ada 3 orang, sama kakak laki-laki 1 dari Papua juga, tapi dia kan PPL praktek di situ juga. Nah saya tanya ke Kak Pendeta, terus dia disiapkan bahan khotbahnya. Nah terus dia diajarin gini. Nah tema itu saya masih ingat tentang melayani dengan apa yang kamu diinginkan itu sesuai dengan melayani Tuhan itu. Nah akhirnya saya sudah menyampaikan firman Tuhan di jemaat. Nah habis itu pas pulang itu saya tanya sama Pak Pendeta, Pak bagaimana? Dia bilang oke. Kamu kalau saya lihat kamu kalau pendeta cukup oke, katanya. Oh cocok ya kata Pak Pendetanya. Kata Pak Pendeta. Oke. Kalau kamu jadi pendeta oke gitu. Nah
Akhirnya saya merasa bahwa kalau saya melayani itu bukan berarti bukan kemampuan saya sendiri gitu. Mungkin ada campur tangan Tuhan supaya pasti. saya bisa untuk melayani gitu. Nah, dari situ saya kembali lagi pikir sama awal dari Pak Guru di Papua itu. Dia bilang, kamu kalau ini tidak bisa, tidak cocok. Jadi kamu harus jadi hamba Tuhan, gitu kan? Jadi hamba Tuhan. Itu kata Pak Pendeta yang di Papua? Bukan, itu Pak Guru saya. Pak Guru yang di Papua. Nah, akhirnya kok semua orang itu mereka bilang saya itu kayak pendeta yang. Oh, jadi itu yang ngubah Kak Anis ya? Iya. Karena Jadi pendeta. Mereka lihat saya itu cocoknya di bagian melayani kan, tapi menurut saya itu pikir gitu. Akhirnya saya pikir dan saya merenungkan bahwa kalau melayani Tuhan itu jangan, walaupun terbatas apa yang kita sampaikan itu terbatas, tapi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan ya bisa gitu, bisa. Nah akhirnya pikiran saya itu kayak di Bandung itu yang kemarin daftar itu kan, saya gagal, maksudnya saya dibatalkan dari situ karena dipercayakan di khotbah di gereja, terus semua orang itu bilang ya kamu bisa cocoknya di pelayanan gitu ya. Akhirnya saya dibatalkan di situ. Saya bilang ya nggak usah, saya tidak usah ke situ gitu. Jadi ya dalam hidup saya sangat luar biasa. Terus saya merenungkan lagi, berpikir lagi, kok kalau saya jadi polisi atau tentara bagaimana gitu kan, apakah saya musuh sama orang gitu kan. Kalau kan jadi tentara itu kan ya itu dunia perang gitu kan. Dunia perang, jadi saya musuh sama orang dan saya tidak sesuai dengan panggilan Tuhan gitu, dengan panggilan Tuhan. Nah akhirnya saya semuanya itu dibatalkan, maksudnya untuk mau ke ini itu semua dibatalkan dan saya fokus untuk melayani. Jadi lebih kepada mengasihi orang, kan untuk dimusuhi ya Kak Anis ya. Oke, baiklah. Oke, kalau kita berbicara tentang karakter nih ya. Karakter ini kan tentang ya sifat kita gitu, sifat yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ataupun ya kita sendiri gitu merasakan bahwa yes aku ngalamin perubahan. Gimana nih Kak Vicky untuk perubahan karakternya sejak ada di STAK, terlebih dari latar belakang yang SMP SMA tadi itu ya, yang bisa dibilang sangat di luar Nurul. Sampai di STAK gimana perubahan itu? Kalau dikatakan berbicara tentang perubahan karakter dari awal tadi, mungkin setelah sampai di sini sangat-sangat berbeda jauh. Dikatakan karakter saya sebelum sampai di sini dengan sampai di sini itu bisa dibilang sangat-sangat berbalik lah. Dimana awalnya itu hidup seenaknya saja, tapi kini jadi terkontrol. Karakter itu semakin berubah, yang awalnya bertindak seenaknya saja, ini harus melakukan tindakan-tindakan yang penuh dengan pemikiran tersendiri. Harus dihitung-hitung dulu apakah ini baik atau enggak, apakah ini layak untuk dilakukan atau enggak. Kalau karakter saat ini ya mungkin orang lain lebih tahu tentang karakter kita gitu. Lebih merasakan gitu ya? Lebih merasakan, karena kalau saya sendiri ya takutnya dibilang sombong gitu kan. Kalau saya sendiri yang menilai karakter saya, takutnya dibilang sombong gitu. Tapi dari apa yang saya rasakan ya karakter saya saat ini sangat-sangat jauh berbeda. Ini saya mengerti dan bagaimana hal yang patut untuk dilakukan, apa yang sesuai dengan apa yang diinginkan orang-orang yang di sekitar saya, dan juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan. Artinya ya karakter yang dalam berperilaku, bertingkah laku paling kecil lah dalam
berbicara lah dalam tata krama. Dimana sebelum datang ke tempat ini ya seringkali mengucapkan kebun binatang lah gitu. Oh iya ya Kak, suka gitu kan, karena asik gitu ngomongnya. Oke. Setelah sampai di tempat ini diproses dengan proses yang begitu luar biasa dan juga dengan pemantauan abang sendiri yang ada di tempat ini. Dimana di awalnya dengan abang sendiri pun nggak segan-segan untuk ngomong gitu kan. Tapi setelah sampai di sini proses, ketika keceplosan sekali selalu diingatkan, ada yang jadi alarm. Seiring berjalannya waktu semuanya bisa hilang, bahkan untuk mendengarkan hal seperti itu pun merasa kok janggal gitu kan. Oh iya ya, sampai kayak gitu ya ngalamin perubahan itu. Padahal sebelumnya ketika mendengarkan kok asik gitu kan. Iya ya. Ikut untuk melakukan. Tapi sekarang ketika mendengarkan hal seperti itu, semakin hari ya semakin kok nggak enak untuk didengar. Justru aneh ya. Justru aneh. Suatu hal yang janggal gitu, untuk kita dengarkan bahkan untuk kita lakukan. Lagi ketika saya sadar bahwa hal itu juga tidak baik dalam perkataan pun, karena hal yang membuat saya paling berubah adalah satu perkataan yang membuat saya semakin tidak suka untuk mendengarkan hal-hal seperti itu, untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang berkenan kepada orang lain. Karena ketika kita mengucapkan hal-hal seperti itu, mengucapkan kata-kata kotor, itu artinya kita sendiri yang mencaci diri kita sendiri. Karena itu berasal dari kita sendiri terlebih dahulu. Sehingga yang tertuju sendiri itu pada diri kita sendiri. Setelah dari kita, baru kepada orang lain. Karena kan prosesnya sebelum kita mengucapkan hal seperti itu, sebelum kita melakukan hal seperti itu, pasti kita memikirkannya terlebih dahulu. Terlintas dalam pikiran kita, sehingga kita berpikir untuk ngucapin, kita berpikir untuk ngelakuin. Pasti ketika kita ngucapin, ketika kita melakukan, yang kena diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu dengan filosofi yang seperti itu saya sadar gitu. Ya mungkin saya nggak tahu kok saya bisa mendapatkan filosofi itu. Karena ketika saya mendengarkan hal seperti itu, ada yang mengucapkan kata-kata kotor kepada saya, awalnya sakit hati gitu. Awalnya sakit hati, tapi saya merefleksikan diri saya juga sering mengucapkan seperti itu. Sebelumnya saya pernah, bahkan selalu setiap hari pasti mengucapkan seperti itu. Tapi saya sadar bahwa sebelum saya juga mengucapkannya itu pada orang lain, saya sendiri yang kena. Jadi sehingga ketika ada orang lain yang mengucapkan kata-kata kotor kepada saya biasa aja, tidak merasa ya itu mungkin bukan untuk saya. Tapi itu kena kepada dirinya sendiri, dan itu yang menjadi sebuah pegangan bagi saya secara tersendiri untuk perubahan karakter saya tempat ini. Jadi bisa dikatakan ya sangat-sangat jauh berbeda lah. Untuk berbicara tentang karakter itu, lagi kita hidup dalam komunitas, itu karakter kita yang menentukan kita berhak di komunitas itu atau enggak. Jadi karakter itu sangat penting untuk dirubah. Karena itu saya merubah karakter saya semampu saya untuk melakukan yang terbaik dalam hidup saya. Karena di masa lalu saya juga karakter yang seperti ya kurang baik itu membuat saya juga tidak senangi banyak. Jadi ya perubahan karakter dalam hidup saya itu sangat-sangat berbeda. Oke. Tapi untuk menguatkan, pernah nggak Kak Vicky sendiri mendengarkan bahwa orang lain gitu yang mengatakan bahwa Vicky, saya tidak menyangka bahwa kamu telah berubah. Pernah nggak? Kalau hal itu banyak ya. Oh iya, banyak ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa diri saya itu udah berubah. Bahkan ketika awal-awal sampai di sini pun, baru 1 bulan sampai di sini pun, teman-teman saya mengatakan bahwa kok kamu berubah gitu kan. Berubah bukan
jadi hal yang lebih buruk, tapi berubah semakin baik gitu. Karena teman-teman saya yang biasanya teman tongkrongan saya, mereka yang lebih tahu ya iya, masa-masa itu. meskipun lewat media sosial, Uh-uh. tapi dari biasa chat dengan chat gitu, ketika teleponan, ucapan semakin dikontrol, mereka merasa kok kamu langsung berubah gitu. Kok semakin suci gitu. Iya. Tapi meskipun mereka mengatakan seperti itu menjadi pegangan dalam hidup saya. Meskipun saya dikatakan semakin berubah dengan kondisi yang sebelumnya, ini menjadi kesempatan saya untuk bisa juga merubah. Selain itu juga dari abang saya sendiri, perkataannya mengatakan bahwa saya berubah ketika saya udah di semester 2. Ya mengapresiasi saya, dan jadi apresiasi pertama yang saya dapatkan. Apalagi berbicara tentang karakter. Iya. Nah, di awalnya sebelum datang ke sini pun ya kami selalu bertolak belakang gitu. Dia A, saya pasti selalu memilih B. Namun ketika sampai di tempat ini, pertama kali saya diapresiasi dengan karakter saya sangat-sangat berbeda. Meskipun itu masih di semester 2, bisa dikatakan itu udah terlalu cepat untuk berubah. Nah, dengan kondisi awal yang sangat amburadul lah, meskipun penuh dengan pengawasan merubah semua. Dan juga dari teman-teman sendiri yang ada di angkatan yang mengatakan bahwa kamu semakin hari semakin itu semua menjadi pasti dalam hidup saya, merubah karakter saya. Oke, thank you Kak Vicky. Kalau Kak Anis gimana untuk perubahan karakternya? Kalau Kak Vicky kan ya benar-benar ngalamin perubahan ya. Tadi kita udah dengar masa SMP SMA-nya gimana. Kalau Kak Anis ini bisa dibilang mungkin atau lebih meningkat atau bagaimana nih Kak Anis karakter ini? Kalau saya lebihnya di bahasa. Bahasa terus dengan ini karakter. Kalau misalnya kan di Papua kan. Di Papua kalau bicara sama orang itu bahasanya kasar. Nah, kasar itu bukan karena mereka dimarah, cuman memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Tapi saya belajar, saya masuk ke sini dan saya banyak belajar sama orang-orang di luar, di Pulau Jawa sini. Akhirnya bahasa Amerikanya seperti ini. Maksudnya kan walaupun bahasanya halus, tapi ya ada yang sisi lainnya mereka dimarah. Terus ada yang merasa dimarahi gitu ya sama ada yang, asalnya kita. Ya ada yang sisinya mereka tidak dimarah, walaupun bahasanya halus. Sedangkan di Papua itu ya kalau bahasa halus, kasar, bukan, mereka itu bukan di halus, walaupun marah tidak, bahasanya kasar. Nah dari situ saya belajar bahwa kalau cara berbicara seperti ini berarti itu marah gitu kan. Kalau apalagi kalau sekarang di sini kan kita banyak dari seluruh Indonesia gitu kan, seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya saya tetap kalau lokat Papua atau cara berbicara dari Papua, mungkin teman-teman lain pikir bahwa itu dia marah gitu kan. Padahal enggak ya. Tidak. Memang logatnya. Jadi mungkin itu yang saya sekarang ini belajar bahwa walaupun cara berbicara itu bukan menentukan dari maksudnya suara itu bisa juga didahankan sedikit supaya apa yang bisa didengarkan orang lain kita ngomongin, kalau tidak ya tidak gitu. Jadi itu yang saya mengalami atau bisa menangkap hal itu. Dan juga ya kalau tentang karakter ya waktu di sana itu saya tidak pernah untuk doa pribadi saat itu gitu kan. Tapi semenjak saya masuk ke sini, akhirnya saya mengalami bahwa panggilan Tuhan itu sangat luar biasa gitu. Oke. Berarti Kak Anis ini lebih kepada meningkat gitu ya, dari karakter yang dia udah dapat SMP SMA itu lebih meningkat. Emangnya Kak Anis pernah dengar nggak dari, kan lagi tinggal di Jawa nih, apakah pernah mendengarkan atau mendapatkan orang Jawa yang
menyampaikannya sama Kak Anis? Mereka merasa kakak lagi marah atau bagaimana ini? Atau gimana pengalamannya gitu? Itu ya pernah. Nah suatu saat saya pas di tempat pelayanan kan, di tempat pelayanan, saya bicara yang seadanya, yang seadanya malah mereka dengar itu salah. Masih salah dengar hasilnya. Kok Kak Anis bicaranya terlalu keras sekali, Kak Anis marah ya gitu. Padahal memang logatnya ya. Iya. Kak Anis kenapa marah gitu mereka bilang. Saya bilang, di mana saya marahnya? Padahal memang itu saya gitu. Iya. Padahal itu biasa gitu. Saya bilang enggak, saya tidak marah. Saya omong memang suaranya kayak gitu sudah gitu. Saya bilang suaranya kayak gitu. Oh ya, kalau di sini dan akhirnya saya bilang sama itu orangnya minta maaf. Memang suara saya itu dimarah tidak ya saya seperti itu. Khususnya di Papua itu suaranya ya marah atau tidak itu seperti itu. Jadi saya minta maaf sama dia juga kayak gitu. Merasa bersalah juga iya. ya. Oke. Kalau dari keluarga kita yang ada di Papua gimana Kak Anis? Apakah mereka juga merasa wah itu kamu ngalamin perubahan bahasa bagaimana? Itu ada kakak saya sendiri dan kemarin ada masalah dengan keluarganya. Terus saya bilang jangan salahkan mereka gitu kan, jangan salahkan keluargamu, tapi kamu doakan mereka. Dia bilang sok tahu kan. Dia bilang gitu ya. Iya, sok tahu. Akhirnya saya bilang ya kalau kakak merasa kalau keluarganya bermasalahan, berarti kalau kakak kayak gitu kan kakak kan sebagai kepala keluarga. Terus kalau kakak buat kayak gitu apakah baik atau tidak? Saya tanya lagi, baik atau tidak? Nah, dia bilang tidak. Nah, kalau tidak, coba kakak berpikir dulu mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin ada hal yang bisa bagaimana kakak akan menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau kakak bicara seperti itu, ya itu tidak boleh. Saya bilang sama dia kan, tidak boleh. Akhirnya saya besan sama dia, terus dia awalnya ya dibilang ya sok tahu anak kecil kan kayak gitu, tapi akhirnya ya saya cobain dulu katanya, Nah 2 minggu kemudian dia telepon lagi ke saya, ternyata benar ya kamu jadi orang pertama gitu, maksudnya orang pertamanya kamu yang lebih tua dari saya gitu. Akhirnya diakui juga ya, kamu yang lebih bagus. Kamu yang lebih tua dari saya gitu. Nah dari situ yang saya belajar, maksudnya saya pahami kalau berarti apa yang memotivasi kepada orang lain itu ya mereka juga bisa untuk sangat menolong. Oke. Memang sih kadang-kadang perubahan yang kita alami itu keluarga bahkan orang-orang tertentu nggak percaya memang. Kayak Kak Anis ini ya mungkin dari Kak Vicky sendiri ya mereka mengakui, tapi kalau Kak Anis ini berbeda, ada yang menyangkal, nggak percaya, sampai pada akhirnya dites ternyata Kak Anis benar. Oke, terima kasih kakak-kakak. Harus diuji dulu ya. Oke, baik, terima kasih untuk kakak-kakak sekalian Kak Anis dan Kak Vicky, sharingnya sangat memberkati. Saya sangat terberkati. Apalagi teman-teman yang ada di luar sana yang menonton video ini, saya percaya kalian akan terberkati dengan pengalaman-pengalaman hidup kakak-kakak ini. Nah, oleh karena itu, gimana nih kakak-kakak? Kak Anis, Kak Vicky, masa iya sih mau ngalamin perubahan sendiri? Gimana? Mungkin ada closing statement-nya ya, atau ucapan kepada teman-teman yang ada di luar sana, yang beberapa mungkin ada yang sama dengan kita latar belakangnya. Dan gimana nih ucapan-ucapan atau ya sesuatu yang mau dikatakan kepada mereka yang ada di sana? Siapa dulu? Dari Kak Saya duluan. Silakan. Saya. Oke, Kak Vicky. Ya, kalau dari saya ya, ketika kita ingin bertumbuh, kita tidak bisa melakukan hal itu sendiri. Jadi kita harus mengikuti apa yang masuk di hati. Di tempat ini saya menemukan hal itu. Jadi untuk teman-teman yang berada di luar sana, mari kita merendahkan diri dan kita mau ikuti panggilan Tuhan. Setiap orang punya proses tersendiri, tapi
bagi saya sendiri tempat ini adalah tempat yang terbaik bagi saya untuk merubah setiap hidup saya, khususnya dalam karakter saya. Saya memahami panggilan Tuhan di tempat ini. Jadi teman-teman, mari bergabung dengan saya. Keren. Kak Anis, gimana Kak Anis? Oke, kalau dari saya buat teman-teman, kalau teman-teman menonton dari video yang kami ini, mungkin banyak pengalaman yang alami baik dari teman-teman masing-masing, mungkin ada. Tapi mari kalau teman-teman untuk bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan untuk melayani dan mengikuti panggilan Tuhan, ya bukan berarti saya bilang bahwa di sini sangat baik, tapi menurut saya ya dalam diri saya berubah dari hal karakter atau hal-hal yang bisa dibilang hal-hal buruk itu saya merubahkan, dan saya untuk bisa melayani pada khususnya di anak-anak desa. Jadi buat pesan dari saya teman-teman, kalau mau pengen untuk melayani Tuhan, mari di Pesat ada buat teman-teman. Terima kasih. Oke, teman-teman jangan cuma mendengarkan, tetapi alami sendiri. Terima kasih sudah bersama dengan kami pada hari ini. Kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati.